Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Ya, dan intinya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dipertemukan kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu terjaga terus kesehatannya dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya buat semuanya ya. Oke, pada malam hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-7 ya. Ke-7 dan kita masuk dalam pembahasan pada malam hari ini adalah bicara tentang kompensasi ya. Ya, kompensasi nanti akan kita dalami dan penyampai materi adalah kelompok 6 yaitu saudara Muhammad Rizaldi, Muhammad Asfianur, Dania Indah Pratiwi, Jumransah, Beatrice dan Indra Setiawan. Ya. Dan malam ini untuk waktu presentasi saya persilakan kepada kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6 untuk bisa memulai. Silakan diulangi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Yang terhormat pada Bapak dosen kita, Bapak Sunarto MSI, dan kepada teman-teman terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Baik, sebelum kami mulai presentasi kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya yang bernama Muhrijal Jair sebagai moderator. Yang kedua ada rekan saya yang bernama Saudara Aspianur. Yang ketiga ada Saudari Dania. Yang keempat ada Saudara Jumransyah. Yang kelima ada Saudara Beatrice. Dan keenam ada Saudara Indra. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada malam hari ini yang akan dibacakan materinya oleh Saudari Dania. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Indah Pratiwi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kompensasi dan beberapa konsep kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Adapun beberapa konsep dari kompensasi yaitu ada gaji, balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Upah, balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan pedoman pada perjanjian yang disepakati, dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, dan atas banyaknya pelayanan yang diberikan. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aspianur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aspianur. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang asas kompensasi. Yaitu asas adil, besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan risiko, pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi internal konsistensi. Asas layak dan wajar, besarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal berdasarkan batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Selanjutnya lagi, tujuan pemberian imbalan atau kompensasi secara khusus digunakan untuk mengarahkan, mengatur, atau mengawasi perilaku karyawan. Hasil yang diharapkan adalah karyawan yang tertarik untuk bekerja dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya bagi organisasi, menjalin ikatan kerjasama formal antara perusahaan dan karyawan. Karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan kerja, mendukung keefektifan pengadaan karyawan untuk memotivasi karyawan, menjamin stabilitas karyawan, meningkatkan disiplin, menghindari pengaruh serikat buruh,
menghindari intervensi pemerintah. Dan ada lagi imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Imbalan ekstrinsik yaitu imbalan di luar pekerjaan, sebagai berikut: upah, promosi, dan tunjangan. Imbalan intrinsik yaitu imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri, sebagai berikut: tanggung jawab, tantangan, otonomi, dan umpan balik. Sekian dari pembacaan presentasi kami. Baik, sekian dari materi kami pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya, sertakan nama dan kelompoknya. Terima kasih. Suaranya. Yang terhormat pada Bapak dosen kita, Bapak Sunarto SLMSI, dan kepada teman-teman, terima kasih telah hadir pada malam hari ini. Baik, sebelum kami mulai presentasi kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada saya yang bernama Muharizal Jair sebagai moderator. Yang kedua ada rekan saya yang bernama Saudara Aspianur. Yang ketiga ada Saudari Dania. Yang keempat ada Saudara Jumransyah. Yang kelima ada Saudara Beatrice. Dan keenam ada Saudara Indra. Baik, langsung saja kita mulai presentasi pada malam hari ini yang akan dibacakan materinya oleh Saudari Dania. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Indah Pratiwi dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kompensasi dan beberapa konsep kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Adapun beberapa konsep dari kompensasi yaitu ada gaji, balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Upah, balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan pedoman pada perjanjian yang disepakati, dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, dan atas banyaknya pelayanan yang diberikan. Oke, baik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aspianur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aspianur. Saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang asas kompensasi, yaitu asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis kerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab jabatan, dan memenuhi internal konsistensi. Asas layak dan wajar. Besarnya kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal berdasarkan batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Hanya lagi, tujuan pemberian imbalan atau kompensasi secara khusus digunakan untuk mengarahkan, mengatur, atau mengawasi perilaku karyawan. Hasil yang diharapkan adalah karyawan yang tertarik untuk bekerja dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Bagi organisasi menjalin ikatan kerjasama formal antara perusahaan dan karyawan. Karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan kerja, mendukung keefektifan pengadaan karyawan untuk memotivasi karyawan, menjamin stabilitas karyawan, meningkatkan disiplin, menghindari pengaruh serikat buruh, menghindari intervensi pemerintah. Imbalan ekstrinsik dan intrinsik. Imbalan ekstrinsik yaitu imbalan di luar pekerjaan, berikut upah, promosi, dan tunjangan. Imbalan intrinsik yaitu imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri, berikut tanggung jawab, tantangan, otonomi, dan umpan balik. Sekian dari pembacaan presentasi kami. Baik, sekian dari materi kami pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya, sertakan nama dan kelompoknya. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Rijaldi selaku moderator. Baik, kita langsung mulai saja sesi tanya jawab. Untuk 3 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan sertakan nama dan kelompoknya. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Siapa tadi? Saya. Elvira. Oh ya, Maria. Ya. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefina Penatunjuan dari kelompok 8 NPM 19063. Dari sini saya mau bertanya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari kompensasi? Terima kasih. Saya. Baik, selanjutnya. Elvira. Silakan. Perkenalkan, saya Elvira Faustin dari kelompok 8 NPM 211. Di sini saya ingin bertanya. Di sini kan yang kalian tadi jelaskan ada 2 asas di dalam kompensasi. Apakah 2 asas tersebut itu sudah terpenuhi di negara Indonesia kita ini? Jika iya, berikan contohnya. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syalita dengan NPM 19104. Mau bertanya, untuk kompensasi, menurut kalian bagaimana tentang pemberian bonus kepada karyawan? Apakah itu cenderung memberikan dampak yang baik atau buruk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami minta waktunya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Minta waktunya 3 menit untuk menjawab. Terima kasih. Mohon maaf, untuk yang bertanya tadi bisa dituliskan lagi ya? Oke. Baik, sembari kita menunggu kelompok 6 mempersiapkan jawabannya, ya, walaupun tadi kredit ya, sangat terganggu kita dengan suaranya tidak begitu jelas juga. Dan videonya nggak dikirim ke saya sih, kejutan aja mungkin. Pas kejutan kita terkejut juga gitu. Karena hasil videonya ya nggak tahu udah di setting atau bagaimana, tapi sayang sekali ya. Tapi kalau mau di download dulu itu nggak terputus-putus ya, artinya dalam bentuk video dulu, karena dia link langsung ke Google, jadinya terputus-putus. Baik, saya akan tambahkan sebelum nanti kita mendengarkan jawaban dari kelompok 6, ya, saya mau tambahkan tentang pengertian dari kompensasi ya. Ya, kompensasi dulu itu kalau menurut pengertian secara finansial itu artinya adalah imbalan ya. Imbalan dalam bentuk uang yang diterima oleh karyawan ya. Finansial ya, imbalan yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang ya. Kemudian kalau finansial itu ada yang langsung dan tidak langsung ya. Yang langsung artinya bayaran yang langsung diterima dalam bentuk upah, gaji, komisi atau juga bonus. Itu disebut kompensasi ya. Saya ulang, bayaran yang langsung diterima dalam bentuk upah, gaji, komisi ataupun bonus. Itu kompensasi. Sedangkan finansial yang tidak langsung
yang diterima adalah seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial, ya, atau juga disebut non finansial. Ya, di sini yang diterima adalah kepuasan seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik tempat orang tersebut bekerja. Ya. Nah, kompensasi yang dimaksud di sini yang non finansial, contoh, ya, setiap jabatan itu biasa mengandung tugas dan tanggung jawab. Ya. Nah, untuk level jabatan, semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar kompensasi yang diterima, baik yang langsung maupun tidak langsung. Ya. Yang langsung tadi sudah saya jelaskan, yang tidak langsung diantaranya, kalau saya berikan contohnya adalah contoh, seorang pimpinan itu biasanya melekat dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Contoh, kendaraan mobil, ya, itu melekat. Kemudian mobil juga termasuk bahan bakarnya. Kemudian fasilitas rumah, tempat tinggal beserta isinya, ya, termasuk kulkas, AC, lemari, tempat tidur, dan lain-lainnya. Kemudian juga fasilitas lain yang non-finansial adalah seperti fasilitas-fasilitas penginapan kalau dia pergi keluar kota. Ya. Dia bisa menginap mungkin hotel bintang 4 atau bintang 5. Nah, di samping itu juga dia punya yang non finansial tidak langsung, dia punya dana transaksi atau dana entertain yang bisa buat entertain mungkin mitra bisnis ataupun orang-orang yang ada kepentingannya dengan bisnis di perusahaannya. Tapi itu tidak langsung diterima, tapi merupakan fasilitas, ya, fasilitas. Nah, itu contoh yang tidak langsung. Kemudian kompensasi finansial itu yang saya katakan tadi adalah berupa gaji, ya, upah atau upah, ya, gaji, ya, komisi ataupun bonus. Ini pun juga tidak langsung, ya, tidak langsung. Seperti contoh yang diterima yang tidak langsung adalah jaminan sosial, ya. Mungkin Anda ada jaminan BPJS Kesehatan, kemudian asuransi, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, ya, kemudian dana pensiun, ya. Kalau DWC Ketenagakerjaan itu kan identik dengan nanti kalau sudah berhenti bekerja biasanya bisa dicairkan, ya. Kalau di pemerintahan itu atau di birokrasi pemerintah itu ada uang pensiun, tapi kalau di swasta itu memang nabung, ya, nabung, karyawan nabung untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan dan dapat subsidi dari perusahaan. Itulah yang nanti menjadi bekal pensiun waktu sudah tidak bekerja lagi. Ya. Sedangkan yang non finansial ini kalau untuk karyawan, ya, contoh ada variasi keterampilan, kemudian identitas tugas, otonomi, ya, umpan balik, ya. Ini yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang berkaitan dengan lingkungan kerja, biasanya kompensasinya itu berupa kebijakan, ya, dari manajer kepada karyawannya yang memiliki kompetensi, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan tepat pada waktunya, bahkan sebelum waktunya selesai dia sudah bisa menyelesaikan. Kemudian kondisi kerja dan waktu kerja. Nah, itu kompensasi yang sifatnya langsung, ya. Kalau macam-macam kompensasi itu apa saja sih, ya? Kompensasi ini bisa dikategorikan 3 aspek, yaitu aspek individu atau personal, kemudian aspek kelompok atau teamwork, ya, atau aspek organisasional. Ya. Sedangkan sistem kompensasi individual, ya, kelompok organisasi yang bersifat komisi upah borongan atau upah secara apa, ya,
Kalau borongan itu bahasa inteleknya apa sih? Ya, paket ya. Itu ada merit pay, kemudian insentif kehadiran, ya, insentif kreativitas, kemudian gain sharing, goal sharing, ya, kemudian ada juga bonus kelompok, ya, kemudian ada juga dividend ya bagi hasil, kemudian employment stock, other organizational perform, ini juga menjadi masuk dalam sistem kompensasi individual kelompok organisasi. Nah, untuk menentukan kompensasi satu jabatan ini dilihat dari berat ringannya atau besar kecilnya tanggung jawab dari jabatannya. Kemudian dari tinggi rendahnya tingkat pendidikan ya pemangku jabatan. Ya, kalau levelnya SMP, SMA, S1, S2, S3, nah ini juga menentukan penentu dari kompensasi. Lamanya masa kerja di perusahaan juga menjadi dasar untuk penentuan kompensasi. Orang yang bekerja 5 tahun dibanding dengan 15 tahun dibanding dengan 20 tahun berbeda kompensasi atau imbalannya. Kemudian tinggi rendahnya jabatan ya di pasaran tenaga kerja. Kita lihat staf, kemudian supervisor, kepala bagian, ada area manager, ada region manager, ada brand manager. Itu tentunya beda-beda ya. Setiap tinggi rendahnya jabatan itu juga menentukan tinggi atau besar kecilnya kompensasi yang dia terima. Kemudian keluaran output ya yang dapat dihasilkan oleh satu jabatan ya. Seberapa besar seseorang itu memiliki produktivitas ya. Semakin besar produktivitasnya, selayaknya lah dia dapat kompensasi juga yang lebih besar ya. Nah, asas kompensasinya apa aja sih diantaranya dalam satu organisasi perusahaan ya untuk menentukan kompensasi khususnya yang finansial. Yang pertama adalah keadilan, kemudian kedua kemampuan organisasi, ya, yang ketiga itu mengaitkan dengan prestasi ya, kinerjanya ya, prestasi kerjanya. Kemudian yang keempat itu ikut peraturan pemerintah ya, melihat peraturan pemerintah. Dan yang kelima adalah kompetitif ya, kompetitif. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekarang kita kembali ke kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan dari saudari siapa tadi? Maria, Elvira, dan Putri Salita. Oke, dipersilakan. Sudah siap, Jumransah? Waduh. Mana nih kelompok 6? Ya, Pak. Silakan. Menurut kalian bagaimana, Pak? Waduh, lama sekali. Moderatornya mana ini? Iya Pak, tunggu bentar Pak lagi Pak. Berapa lama? Kalau masih lama saya teruskan. Dampak. Kok dimatikan Jumransah mic-nya? Ya. Menjawab pertanyaan, menurut kalian bagaimana dampak menghasilkan dampak positif atau buruk terhadap kinerja karyawan? Dampaknya itu kebanyakan positif. Manfaat kompensasinya dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi.
perusahaan mendapat karyawan yang lebih berkualitas, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan, dan kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas, serta perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding perusahaan lain atau kompetitor. Gimana Mbak Leta? Oke, terima kasih. Sudah jelas. Sudah jelas? Beneran kan? Ya, iya Kak, sudah jelas. Terus itu untuk pertanyaan dari Mbak Maria, kelebihan dan kekurangan dalam kompensasi. Kelebihannya dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat, mencegah terjadinya kecemburuan antar karyawan, menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut usia. Itu untuk kelebihannya. Dan kekurangannya mengakibatkan menurunnya semangat karyawan yang produktivitas tinggi, membedakan usia, pengalaman dan kemampuan kerja, dan kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Gimana Mbak Maria, Yopi? Apakah Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, dilanjut. Untuk pertanyaan Elvira masih di rundingan, Pak. Beri waktu 2-3 menit lagi lah, Pak. Padahal udah saya kasih waktu lama loh ya. Baik, saya akan menambahkan dari pertanyaannya Maria dan Elvira ya. Ada Pak kelebihan dan kekurangan kompensasi ya. Saya mau sampaikan yang tadi kan kompensasi itu adalah imbalan atau upah, juga bisa ya ibarat upah, gaji, bonus, insentif ya. Sekarang kita mau lihat maksud dan tujuan diberikan upah ya atau gaji tadi atau juga insentif atau bonus, itu tentunya kalau kita bilang gaji itu adalah wajib ya, wajib bagi semua perusahaan atau semua pemberi kerja untuk memberikan gaji, betul ya. Nah, kemudian di situ ada bonus atau insentif ya. Nah, ini melihat dulu perusahaan itu sudah dalam kondisi untung atau rugi. Kalau perusahaannya dalam kondisi sudah mendapatkan keuntungan, tentunya dalam memberikan bonus atau insentif itu tidak menjadi masalah. Tetapi bagi perusahaan yang belum pada posisi aman, ya, aman dalam arti ada uang untuk memberikan bonus, ya. Nah, itu menjadi masalah juga, ya. Sementara karyawannya menuntut insentif atau bonus, tetapi perusahaannya belum memiliki kemampuan untuk memberikannya, ya. Ini biasanya akan terjadi pada perusahaan-perusahaan yang baru memulai usahanya, ya. Kalau perusahaan sudah eksis atau mapan, ya, memiliki cash flow yang bagus, tentunya kompensasi gaji pokok itu tidak jadi masalah. Kemudian
bonus dan insentif juga menjadi satu pemicu semangat bagi karyawan untuk bekerja lebih giat, lebih berprestasi lagi. Kalau di dunia marketing, semakin bagus capaian omset atau targetnya tercapai, maka semakin besar bonus atau insentif yang dia terima, gitu ya. Di perusahaan produksi juga sama, semakin tercapai target produksinya, maka akan semakin besar imbalan atau kompensasi yang dia akan terima. Itu yang berupa finansial atau yang langsung, ya. Nah, yang tidak langsung tadi udah saya jelaskan juga, ya, yang bukan berupa finansial, fasilitas-fasilitas yang dia dapatkan, ya, seperti itu. Tapi kita berangkat dari bagaimana perusahaan itu memiliki finansial yang cukup untuk memberikan kompensasi. Kalian pernah nggak kerja digajinya dicicil, ya? Contoh, gaji 1 bulan dibayar sama pemberi kerjanya itu sampai 2-3 kali, ya. Mungkin kalau Anda tidak pernah, Anda sudah bekerja pada perusahaan yang sudah memiliki cash flow atau finansial bagus. Tapi di masa pandemi corona ini, ada juga perusahaan yang memberikan gaji dicicil, ya, karena kondisi keuangan di perusahaan itu mengalami masalah, cash flow-nya kecil, ya. Bayangkan Anda melihat perusahaan-perusahaan jasa, ya, contoh seperti perhotelan, ya, dengan tamu yang sepi, tidak ada pemasukan, sedangkan karyawan itu ada satu kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, yaitu gaji, ya. Ya, jangankan memberikan bonus atau insentif, ya, untuk memberikan gaji saja perusahaan mengalami kesulitan, ya. Karena apa? Karena tidak ada cash flow, tamunya sepi, ya, kamar hotelnya tidak ada yang menggunakan, sedangkan karyawan tetap tiap tanggal 1 atau tiap akhir bulan harus gajian. Itu kelemahannya, ya. Kelemahannya. Apabila insentif atau bonus sudah ditetapkan atau gaji sudah ditetapkan, kelemahannya apabila cash flow perusahaan mengalami masalah, ya. Ini juga perusahaan karyawannya mau nuntut seperti apa, ya. Kalau perusahaannya contoh hotel bintang 5, tamunya dari 1 bulan itu 1.000, ya, 1.000 tamu menjadi sekitar 100, ya. Bayangkan, 100 itu buat bayar listrik aja kurang mungkin, ya. Ya, tamu cuma ada 100, ya. Ya, tentunya ini juga akan mengacaukan cash flow perusahaan, ya. Terus tadi Elvira minta contoh, ya. Yang sudah dijawab tadi pertanyaan siapa, ya? Yang belum dijawab saya nggak mau jawab. Yang belum dijawab pertanyaan Elvira, Pak. Oh, berarti jangan saya jawab, ya. Jawab, Pak. Punya Selita, ya. Selita itu kompensasi, ya, berupa bonus. Ya, saya sampaikan dari awal tadi, saya tambahkan sampai yang ini juga sama, ya. Sudah mungkin bisa dipahami, ya. Ya, Selita bisa dipahami, Selita, ya. Tidak usah saya jelaskan kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan Vira, ya. Silakan kelompok 6. Duh, kok nggak jadi lagi? Ayo, waktu ya. Ini kelompok boros waktu, ya, kelompok 6 ini. Ya. Selamat malam. Kompensasi sudah diberlakukan dengan baik di Indonesia, sudah berjalan dengan baik karena adanya asas adil dan asas layak dan wajar, yang dimana besarnya kompensasi harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Atas akan menggagalkan maksud dari kompensasi itu tersendiri. Untuk asas layak dan wajar,
suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Meskipun tolak ukur layak sangat relatif, perusahaan dapat mengacau pada batas kewajaran yang sesuai dengan ketentuan dapat diterapkan oleh pemerintah di aturan lain secara konsisten. Contohnya seperti pemberian gaji pokok, tunjangan makanan, tunjangan kesehatan, transportasi, dan yang lain-lain. Terima kasih. Mungkin Mbak Elvira. Cukup, cuman kayaknya kalau bisa yang jelaskan nanti jaringannya agak bagus, soalnya putus-putus dari tadi kajumrannya. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Sama-sama. Mohon maaf, Mbak. Terima kasih. Oke, saya nambahkan aja ya untuk Jumran saya. Nah, sayang lain kali untuk kelompok yang belum tampil, kalau Anda saat mau tampil, tolonglah cari tempat yang betul-betul tidak ada gangguan ya. Tidak ada gangguan. Pastikan bahwa yang jadi moderator itu adalah bisa membuat atau mencari tempat yang dalam kondisi tidak bising lah ya. Kalau yang rumahnya dekat masjid, dekat tempat anak main ya, jangan jadi moderator ya, karena saat on nanti pasti berisik ya. Ya gitu aja sih untuk ngasih masukan agar kita juga bisa menerimanya itu jelas. Oke, saya menyampaikan perihal pertanyaannya kompensasi di Indonesia apakah sudah diberlakukan gitu ya. Di Indonesia ya semua harus taat pada peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan ya. Semua perusahaan yang ada di Indonesia itu wajib mematuhi undang-undang tenaga kerja ya. Barang siapa yang tidak mematuhi tentunya akan melanggar hukum ya. Melanggar hukum berarti ada sanksi pidana dan perdata ya. Maka akan pertama itu akan mendapat teguran secara lisan, secara tertulis, kemudian juga tindakan hukum yang akan dilakukan oleh regulator. Regulator siapa? Ya kalau di ketenaga kerjaan itu ada Disnaker ya. Disnaker itu juga mengontrol karena semua karyawannya wajib dilaporkan berapa upah yang diterima. Nah, maka buruh atau karyawan atau pegawai itu dilindungi oleh undang-undang ya. Nah, berapa besarannya kompensasi yang diterima? Ya biasanya akan mengacu pada UMR di satu daerah ya, upah minimum regional atau UMK, upah minimum kota pada satu daerah ya. Semakin besar pendapatan daerah atau PDB atau kalau dibilang itu PAD ya, pendapatan asli daerah, maka itu akan menjadi acuan ya, acuan bagi pemerintah daerah untuk menentukan UMR atau UMK ya. Ya, saya mau sampaikan berbeda satu daerah dengan daerah lain. Contoh Samarinda dengan Balikpapan saja berbeda ya. Ada terjadi selisih ya. Ya masih tinggi di Balikpapan ya UMR-nya ya. Kemudian Samarinda dengan Jogja itu jauh sekali ya. Perbedaan upah minimum regional itu di Jogja mungkin sekitar dulu pernah saya yang terakhir saya belum cek itu anggaplah 1.700.000 ya. Kalau di Samarinda itu 3.200.000 ya. Ya. Mungkin sekarang sudah naik menjadi 2 juta lebih, mungkin 2.200.000. Di Samarinda itu 3.200.000. Berarti selisihnya 1 juta. Ya. David. Unmute dulu, unmute. Unmute dulu. Oke, saya lanjut ya. Pak, enak kerja di Samarinda, Pak, gajinya besar, ya. Daripada di Jogja, Pak, gajinya cuma 2 juta sekian. Ya, mungkin Anda bilang seperti itu, tapi saya akan berikan satu ilustrasi
kenapa gaji di Jogja sama di Samarinda itu jauh sekali berbeda. Saya mau katakan yang simple aja sebagai perbandingan. Anda makan siang di Jogja, itu contoh makan nasi pecel, itu hanya butuh 5.000 atau 6.000 sudah kenyang. Itu termasuk minumnya ya. Pecelnya mungkin harga 4.000 dan minumnya mungkin sama tempe itu totalnya 6.000. Tapi apakah 6.000 itu cukup di konsumsi untuk di Samarinda untuk makan nasi pecel? Tidak cukup ya. Nasi pecel di Samarinda itu paling murah itu mungkin 15.000 atau 12.000 ya. Sama minum ya total 18.000 gitu kan. Bayangkan, itu yang emperan ya. Kalau restoran yang agak bagus seperti Pecel Family ya, kita duduk di Pecel Family satu orang 50.000 ya sama minumnya ya. Nah, bayangkan ya perbedaan tingkat konsumsi masyarakat di Jogja dan di Samarinda. Ya. Nah, itu menjadi acuan atau dasar pemerintah daerah untuk menentukan upah minimum kota atau upah regional, ya UMR ya, upah minimum regional di satu daerah. Ya, saya nggak habis pikir kalau dengan gaji di Jogja dibawa ke Kalimantan, ya mungkin sangat kurang ya, sangat kurang ya. Karena Anda pesen Grab aja satu hari sudah berapa ya. Kalau di Jogja untuk makanan satu hari itu cukup untuk konsumsi kita 15 atau 20.000 cukup. Ya, di Samarinda ya. Anda hanya duduk di istilahnya di warteg kalau di Jakarta itu ya warung-warung yang warung jinggo lah gitu ya. Itu saja sudah satu hari mungkin 60 sampai 70.000. 3 kali makan gitu ya. Apalagi Anda duduk di kafe ya. Kafe tempat rahasia gitu kan. Atau kafe The Like gitu ya. Maka lebih tinggi lagi ya. Itu bukan lagi puluhan ribu, bisa ratusan ribu ya sekali konsumsi gitu kan. Sekali loh ya, bukan 3 kali ya. Sarapan pagi gitu ya. Nasi kuning pun di Samarinda juga variatif ya. Nasi kuning yang dijual di pinggir sama acil sama nasi kuning yang di restoran aja jauh sekali bedanya. Ya, mungkin di acil tuh ada yang 8.000, 10.000 dapat ya. Tapi nggak tahu rasanya ya. Tapi kalau yang di restoran kan ya minimal itu 18.000 atau 25.000-an. Nah, itulah menjadi dasar pemerintah daerah atau pemerintah kota untuk menentukan upah minimum ya. Nah, upah minimum ini menjadi satu kompensasi bagi karyawan yang bekerja di tempat tersebut ya. Waktu tahun berapa saya ke Singapura gitu ya, tanya sama pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, waktu itu kami nyewa satu apartemen gitu ya untuk rame-rame ya kunjungan wisata ya. Ada di situ yang membantu ya asisten rumah tangga. Kita tanya, Mbak, kerjanya di sini berapa gajinya? Mbaknya kan orang Indonesia. Dia bilang gaji kalau dirupiahkan tuh 8.500.000 per bulan. Belum ditambah nanti untuk pulang dan sangu waktu liburan setahun. Berarti kan pendapatannya tinggi sekali. Tapi coba Anda lihat konsumsi di Singapura untuk makan siang itu berapa dolar kan gitu kan. Ya, $1 aja 12.000 ya sekarang mungkin ya. 12.000 $1 ya. Bayangkan bisa sekali makan itu bisa sampai $10 ya. $10 ya. Ke $10 itu uang kecil di sana ya. $10 uang kecil. Bayangkan $10 itu setara dengan 120.000 sekali makan, ya kan? 3 kali makan kalikan aja 3, ya habislah gaji kalian di Indonesia kalau dibawa ke sana ya. Nah, jadi kata orang itu beda tempat beda ya. Lain ladang lain lubuk, lain ikannya, lain ladang lain belalang. Ya. Itu juga penghasilan. Jadi tidak bisa samaratakan se-Indonesia aja berbeda-beda. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa itu beda-beda upahnya ya. Upah tenaga kerjanya beda-beda. Ya itu. Oke, sudah jam.
Cukup. Oke, silakan kelompok 6 untuk disimpulkan. Baik, sebelum kami menutup presentasi pada malam hari ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas penyampaian kelompok kami yang kurang jelas dan kurangnya persiapan pada kelompok kami. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Dan terima kasih pada Bapak Sunarto yang telah memberikan kami waktu untuk presentasi. Kami tutup presentasi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada, tolong di unmute semua. Kita punya waktu ada 30 menit ya. Disepakati kita lanjutkan kelompok atau cukup untuk kita tanya jawab saja? Lanjut aja deh sepertinya, Pak. Kalau menurut saya nggak lanjut, Pak. Karena waktunya 35 menit, itu belum absen, Pak. 3 pertanyaan. Benar, Pak, benar. Oke. Gini, memang waktunya sangat sempit, nanti khawatirnya tidak maksimal, kelompoknya juga merasa tidak puas gitu ya. Gini, bicara dengan kompensasi ini kan sesuatu yang sangat menarik ya buat kita bahas. Ya silakan Anda mau bertanya, mungkin saya bisa membantu menjawab, walaupun jawaban saya juga belum tentu benar seluruhnya, tetapi ya kita buat diskusi lah. Anda juga boleh menyampaikan pendapat Anda untuk sharing diskusi ya. Kita berikan waktu 15 menit lah maksimal untuk ini. Silakan dimulai, silakan yang mau bertanya. Bebas saja, kalau kalian mahasiswa itu harus kritis, nggak usah takut-takut ya. Silakan. Kita juga sharing sini, mungkin nanti saya akan dibantu sama teman-teman yang lain yang sudah pada kerja nih. Ada Bang Julkirom, ini kan sudah termasuk senior-senior ya. Siapa lagi nih? Ya Bang Denny ini juga katanya udah senior-senior ini ya. Oke, silakan. Diskusi dimulai. Kayak biasanya rebutan yang mau tanya. Nanti kalau saya tanya lagi, nanti semua ngamuk, Pak. Iya, gantian yang lain. Nah, ada Mas Bayu itu yang sembunyi-sembunyi di korden. Ayo Mas Bayu. Saya, Pak. Mas Bayu. Ayo Fit, silakan Fit. Saya mau tanya Pak, kenapa di dalam suatu perusahaan itu ada pemotongan gaji karyawan? Misalnya kita izin itu bisa dipotong gajinya. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Nanti bisa disambung-sambungkan antara satu pertanyaan dengan yang lain. Pak, saya Pak. Siapa nih? Ira. Saya Ira Syarvina. Saya mau tanya, perusahaan itu tuh menawarkan kompensasi itu adil nggak Pak ke karyawan-karyawannya Pak? Terima kasih Pak. Perusahaan, adakah yang menawarkan? Iya, kompensasinya tuh adil nggak Pak ke karyawannya? Adil atau tidak gitu ya? Iya Pak. Oke, satu lagi. Silakan. Pak, tentang kompensasi atau bonus tambahan itu ada di peraturan ketenaga kerjaan nggak Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Kompensasi itu apakah ada di aturan, ya? Yang di luar gaji Pak. Oke, baik. Oke ya, saya coba bantu untuk memberikan penjelasan. Menurut Ira, ini adakah perusahaan yang menawarkan kompensasi memberikan
Pita dulu ya, pemotongan gaji ya. Seperti apa sih aturan pemotongan gaji ya? Saya mau katakan bahwa gaji itu tidak boleh dipotong ya, itu sudah jelas, kecuali ya, kecuali. Contoh orang cuti hamil, apakah gajinya dipotong? Tidak. Enggak. Dia akan menerima gaji penuh, ya kan? Kemudian apakah orang cuti biasa gajinya dipotong? Tidak. Apakah orang sakit gajinya dipotong? Tidak. Ya, gaji pokok tidak dipotong. Ya. Jadi apa yang bisa dipotong? Yang bisa dipotong adalah kompensasi lain. Contoh tunjangan, ya. Tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan apa lagi? Ya, tunjangan-tunjangan lain lah, ya. Jadi gaji pokok itu tidak boleh dipotong, itu ada aturan pemerintah, ya. Ada cuti itu diatur, sakit juga diatur, ya. Kemudian izin karena sesuatu orang tua meninggal dan lain-lain itu juga diatur. Jadi tidak boleh memotong gaji karyawan atau pegawai di luar ketentuan, kecuali cutinya melampaui, ya. Contoh 1 tahun itu ada 12 hari jatah cuti karyawan. Nah, kemudian dia mengambil lebih dari itu, maka disebut adalah cuti di luar tanggungan. Kalau cuti di luar tanggungan, apakah gaji dipotong? Iya, gajinya dipotong. Karena pemerintah menetapkan hanya 1 tahun itu 12 hari kerja saja yang boleh cuti. Pak, saya cuti sudah 15 hari, Pak. Ya, cuti saya 12 habis, Pak. Saya ambil semua, Pak. CDT saya 3 hari habis juga, Pak. Saya cuti lagi, Pak. Ya tentunya Anda bersiap-siap untuk dapat potongan gaji. Gitu ya, siapa teh? Pita tadi ya tanya ya. Iya, Pak. Oke. Kalau tunjangan-tunjangan lain, apakah boleh dipotong? Boleh. Contoh terlambat masuk kerja. Terlambat masuk kerja. Bentar ya, saya ingat ya. Tunjangan lain, contoh tidak masuk, terlambat masuk kerja. Harusnya masuk kerja jam 8, dia datangnya jam 10. Ya. Nah, kalau perusahaan akan memotong uang transport, wajar dong, ya. Karena dia bekerja kurang dari jam kerja. Betul ya? Dia akan potong uang makan, boleh dong, ya. Ya, tapi jarang sih perusahaan yang memotong seperti itu, biasa dikenakan denda saja. Denda keterlambatan. Ya, kalau terlambat 30 menit mungkin dendanya 10.000 gitu ya. Terlambat 2 jam dendanya 20.000 atau terserahlah dari kesepakatan karyawan yang ada di situ. Karena kenapa terlambat itu diberikan sanksi agar supaya tidak terlambat. Nanti terlambat datang ketawa-ketawa gitu ya. Saya sering itu melihat karyawan sudah terlambat. Kok terlambat? Iya Pak, bangun kesiangan Pak. Enak banget ya. Kenapa terlambat? Iya Pak, badan saya kurang enak. Ya. Kenapa terlambat? Anu Pak, tadi ada cucian banyak Pak. Waduh, ya. Nah inilah tidak disiplin dalam bekerja. Nah ini efeknya apa? Maka akan mengurangi produktivitas, mengurangi kinerja secara total. Kenapa? Biasanya satu dengan yang lain itu terkait ya. Contoh administrasi terkait dengan keuangan, ditutup link. Kalau ngantuk ditutup mulut. Nanti ada lagi. Pak, nggak kelihatan, jadi malu saya Pak. Iya ini mas saya terekam ya, kalian ini direkam bro. Ya, saya lanjut. Seperti itu kenapa
sanksi itu diberikan agar ya menghindarilah jangan sampai kena potongan. Terus saya udah jelasin bahwa gaji itu tidak dipotong kecuali cuti di luar tanggungan, ya. Kemudian pertanyaannya Ira ya. Apakah kompensasi itu sudah dianggap adil ya yang diberikan oleh perusahaan? Adil itu satu tanda tanya ya. Adil itu kan adil bagi orang yang puas gitu ya. Saya puas Pak, adil Pak perusahaan sama saya. Dia akan bilang tidak adil Pak, karena dia tidak puas gitu ya. Karena tidak puas. Kenapa tidak puas? Saya Pak kerja dari pagi sampai malam Pak. Cuman dikasih gaji pokok. Ya. Nah, saya tidak dapat kompensasi yang lain. Lembur juga biasa aja Pak. Lembur kan memang di Penaker sudah ngatur Pak. Tapi loh, saya kan menunjukkan loyalitas yang sangat luar biasa. Ini bos minta lembur, minta lembur, minta lembur. Tapi kompensasinya kecil Pak. Ya. Saya mau beli mobil nggak dapat Pak gitu. Nah ini, jadi karyawan yang menyatakan tidak adil adalah karyawan yang tidak puas. Ya, kalau karyawan sudah puas, dia bilang adil. Nah, kepuasan itu diukurnya dari mana? Ya, masing-masing orang berbeda dalam menilai kepuasan. Ya, pasti Anda akan bekerja tentunya puas dan tidak puas, karena itu relatif. Terkadang orang mengukur dari materi, ya. Tidak saja materi, ya. Kita lihat ada seorang karyawan di perusahaan, mohon maaf, saya nyebut toko ya, nggak apa-apa ya. Saya nyebut satu toko, ini fakta kejadian di lapangan, ada di Samarinda. Waktu saya jadi salesman, ya, habis lulus kuliah jadi salesman, saya lihat bapak itu ada 2 orang di satu tempat, anggaplah saya nyebut apotek ya, saya nggak usah nyebut namanya kan nggak apa-apa ya, nggak nyebut nama orang, nggak nyebut nama tempatnya nggak apa-apa. Sebuah apotek. 25 tahun yang lalu saya bekerja, dia masih bekerja di situ. Dulu naik sepeda ya, naik sepeda. Sampai saya kembali keliling Indonesia ya, dari mulai supervisor, area manager, district manager, sampai brand manager. Balik lagi ke sini, mimpin cabang sini, dia masih ada di situ. Saya mau tanya, apakah usaha itu, atau toko itu, atau apotek itu menggaji dia dengan gaji yang besar? Saya tanya, ternyata tidak. Dia gajinya, mulai dia kerja itu hanya 250.000. Saya tanya, sekarang berapa? Waktu tahun berapa itu? Ya 1.800.000. Bayangin, 25 tahun kerja, baru 1.800.000. Saya mau tanya, adilkah usaha itu dengan karyawan tadi? Kita tanya karyawannya, apakah Bapak kerja di sini senang, puas? Dia jawab puas. Kalau dia jawab puas, berarti cukup adil, ya kan? Jadi adil itu relatif, karena si karyawan tadi tahu usaha ini dapatnya berapa, kemudian dibagi berapa, sehingga dia mengatakan bahwa cukup adil, ya, karena omsetnya kecil, terus dibagi buat beberapa karyawan untuk gaji dan lain-lain, ya, karena dia kemampuannya hanya bisa begitu saja, tidak bisa bekerja di tempat lain, dia akan bilang, ya adil, orang saya cuma bisanya ini, gitu ya. Sama kalian sering lihat kan buruh, mungkin kalian punya toko ada buruhnya juga kan, yang gajinya 800.000, 1.200.000, apakah adil? Ya, maka mereka akan bilang tidak adil. Bosku loh naik Pajero, kami ngangkati beras digaji 1.200.000 saja. Ya adil, karena Anda tidak puas. Karena Anda membandingkan apa yang Anda kerjakan dengan naik mobil Pajero. Ya kan? Padahal Pajeronya juga kredit kan gitu ya. Mereka tidak menyadari bahwa beras yang dia angkat dari truk ke tokonya, kemudian
toko itu jual ke pelanggannya hanya untung 1.000-2.000 per kilo, ya kan? Untuk mengumpulkan uang untuk gaji mereka itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa. Contoh, tokonya punya untung cuma 1 bulan 5 juta, ya kan? Yang digaji itu 2 orang, ya, belum bayar listrik, air, dan lain-lain. Kira-kira pantas nggak dia digaji 3 juta per orang? Ya, 3 juta per orang berarti 2 orang 6 juta, tekor dong, ya, bocuan gitu ya. Ya Samuel ya, nggak ada untungnya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi adil itu adalah relatif, di mana si karyawan itu merasa puas dan dia mengerti kondisi perusahaan seperti itu. Nah, kalau Anda bekerja di perusahaan tambang emas yang penghasilannya triliunan, terus Anda digaji cuma 1 juta, ya sangat tidak adil kan. Atau pekerjaan Anda mengandung resiko yang sangat tinggi, bahkan nyawa gitu kan, kemudian hanya digaji 1 juta. Tapi adil di situ, apakah Anda mau bekerja itu? Kalau Anda mau, berarti ada kesepakatan, ada kontrak, ya, kontrak tertulis maupun lisan, ya. Kalau sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, si yang pemberi kerja dan yang menerima kerja itu sepakat, maka itu menjadi dasar kata adil. Gitu ya, siapa tadi yang tanya? Ira ya? Ya, karena Ya, Pak. tidak bisa diukur dengan nilai, ya. Nilai itu relatif. Tapi kesepakatan tadi, kontrak tadi yang menyatakan kontraknya gimana? Maukah Anda bekerja di sini digaji 1 juta? Kata penerima kerja, ya saya mau. Ya, berarti kalau digaji 1 juta adil dong, karena sesuai dengan kesepakatan awal. Ya, karena pekerjaan sudah dijelaskan, imbalannya sudah dijelaskan, kemudian diberikan, tidak dikurangi, ya, berarti itu adil. Kemudian pertanyaannya Putri Salita ya, 2 kali nanya deh. Pak, apakah kompensasi itu sudah diatur pemerintah? Jawabannya ya, kalau yang pokok. Tetapi yang tunjangan pun untuk tunjangan makan, tunjangan transport itu juga sudah diatur. Tetapi nilainya berapa itu diserahkan kepada perusahaannya masing-masing. Ya, sudah diserahkan. Contoh yang saya katakan tadi, tunjangan makan di Jogja sama tunjangan makan di Samarinda berbeda. Kalau di Jogja cukup 15.000 cukup, ya, atau 10.000 pun cukup. Namanya tunjangan makan itu kan 1 kali makan, ya. Dengan lauk telur dadar kan cukup 10.000, lebih malah, ya kan. Di sana kan pecel 4.500 atau 5.000, ya kan. Minumnya itu 1.000 TS-nya, berarti 6.000, berarti lebih dong. Lebih 4.000 bisa ditabung. Tapi begitu di Samarinda dikasih uang makan 10.000, ya kurang, ya. Untuk memenuhi standar paling murah saja, ya, di warung-warung pinggir jalan itu nggak ada yang nasi 5.000 atau nasi 10.000, nggak ada. Paling murah itu 12.000, itu lauk telur, ya. Telur rebus atau telur dadar kan sama ya. Di rumah makan Padang Upik itu kalau nggak salah 15.000 ya telur ya. 15 atau 13 ya. 13.000 ya. Pakai kuah ya. Kuah rendang biar enak. Ya, Pergudangan ada Pak. Kenapa? Pergudangan ada yang 10.000 Pak. Oh ada. Ya bule lah yang jual ya. Ya sekarang tergantung ya. Kalau berasnya beras yang murah, yang harga 10.000, ya wajar aja dia jual 1 bungkusnya 10.000. Tapi kalau yang rojo lele atau yang pandan wangi, ya dijual segitu kan nggak untung, ya seperti itu. Jadi kalau aturan, ya sudah diatur dalam peraturan ketenaga kerjaan, udah jelas, dan pekerja atau buruh itu dilindungi oleh undang-undang, dan kompensasi yang diterima juga sudah dilindungi oleh undang-undang. Pak, bagaimana Pak kalau ada perusahaan daerah Pak yang menggaji karyawannya di bawah UMR Pak?
apakah dia kena peraturan perundang-undangan sesuai dengan Desnaker? Saya mau tanya, Anda buka toko handphone, jual pulsa, counter gitu ya. Tahu counter itu dapat untungnya berapa? Tahu lah, ya. Buka toko kecil, jualan voucher aja, jualan pulsa maksudnya, ya. Satu hari itu omsetnya sekitar 200.000, ya. Omset lo ya, bukan untung. Omset 200.000 sampai 500.000. Satu bulan 500.000 kali 30 hari itu berapa? 15 juta ya. 15 juta. Kalau untungnya cuma 10%, berarti berapa? 1.500.000. Untungnya cuma 1.500.000. Kalian kerja di situ, terus minta gaji 2 juta. Kira-kira pantas nggak ini? Ya? Enggak lah, Pak. Ya. Anda sendiri coba usaha, ya, jualan nasi kuning, jualan untuk jualan pulsa, jualan apalah yang pinggir-pinggir jalan itu ya, ya, jualan buah, cobalah. Terus Pak, peraturan itu berlaku nggak buat UMKM atau usaha-usaha kecil mikro? Ya belum bisa berlaku, ya. Kalau orang jualan seperti itu, jualan pulsa atau voucher itu, ya, bisa makan aja udah alhamdulillah ya. Ya bisa nyewa tempat, itu ikut makan aja sudah bersyukur. Nah, Pak gimana Pak? Kami ingin bekerja dilindungi oleh undang-undang. Ya, betul, yang bekerja dilindungi undang-undang itu adalah perusahaan yang sudah berupa PT, ya. PT itu persero terbatas. Karena dia modalnya diatur, ya jumlah sahamnya juga, permodalannya sudah diatur. Untuk mengajukan izin PT itu juga sudah melalui Menkumham, ya, mengurus izin-izinnya juga melalui pemerintah. Jadi tentunya kalau sudah perusahaan berupa PT, bahkan kalau ada sering ketemu TBK, artinya apa TBK? Terbuka, Pak. Oke, nah ini Richard ini bekerja di perusahaan TBK. Tidak mungkin Richard gajinya 2 juta, ya. Tidak mungkin. Dari Honda TBK itu gajinya minimal UMR. Ya UMR yang ada di Kalimantan Timur itu 3.200.000 sekian. Itu gaji pokok loh ya. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan dan lain-lain tuh bisa dapat 4,5 juta ya. Itu gaji belum bonus ya. Kalau dia Richard ini jualan 1 bulan dia jual 5 unit, mungkin bonusnya dia sekitar 15 juta atau 20 juta. Kan gitu ya. Berarti bersyukurlah yang punya teman Richard. Ya kan, bisa ditraktir di KP, kecil aja buat dia, yang penting unitnya banyak terjual kan gitu. Ya Chat ya. Itu salah satu contoh. Jadi mereka yang bekerja di perusahaan yang sudah TBK aman, ya, aman artinya mereka sudah masuk dalam standar aman, yaitu menerima UMR, upah minimum regional, atau UMK, upah minimum kota, dan tidak mungkin di bawah itu, ya, pasti lebih dari itu. Nah, dari pegawai negeri aja sekarang yang honorer itu tidak ada lagi gaji honorer tuh ya, honor ya namanya, gaji honor ya. Namanya honorer kan belum gaji. Jadi tetap, gaji tetap itu pegawai tetap. Gaji honor saja itu sudah ditentuin harus minimal UMR. Jadi yang honor ya udah pakai baju pegawai negeri tapi belum diangkat-angkat sekitar 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu pun sudah dapat penghasilan sudah di atas UMR. Ya, mungkin gitu ya. Siapa tadi? Putri ya. Sudah cukup? Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya Pak. Siapa ini? Richard? Iya Pak. Richard, wajahmu tidak kelihatan, Jack. Pak. Nah, gitu. Kamu yang bikin video ya, Chat ya? Iya, siap Pak. Betul.
Sudah di-lag 1.500 orang. Amin, amin. Yes, gimana, Cat? Jadi Pak, Terakhir nih, saya ingin pertanyaan bertanya terakhir. Pak. Ya. Iya Pak. Jadi kan sebelumnya tadi Pak Sunarto bilang ada karyawan kalau misalkan sudah untuk kompensasi sudah diatur oleh perundang-undangan Pak ya. Iya. Jadi di sini saya ingin bertanya kalau misalkan sebagai kita karyawan PKWT Pak, kontrak. Nah di situ sudah dari tanda tangan kontrak sudah ada kompensasi misalkan UMR Pak ya. Nah dari situ dan di situ kadang ada ditanya dari atasan juga. Kadang kalau misalkan kita tidak sesuai target, kadang dipotong Pak gaji UMR kita Pak. Nah itu apakah bisa dijelaskan Pak? Maksudnya sesuai perundang-undangan atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Ya, waktunya terbatas, tinggal 20 ke 30 ke semua. Oke, waktunya sangat terbatas, saya jawab singkat aja ya. Begini Richard, untuk PKWT artinya pekerja antar waktu ya, itu atau karyawan kontrak biasanya 6 bulan atau 1 tahun itu sudah menerima gaji sesuai dengan UMR ya. Nah, gaji yang saya katakan tadi itu tidak boleh dipotong-potong ya. Gaji pokok tidak boleh dipotong kecuali Anda mangkir. Karena Anda karyawan kontrak belum punya jatah cuti. Kalau karyawan kontrak tidak masuk, maka dia akan dipotong ya, karena belum dapat jatah cuti, namanya cuti di luar tanggungan ya, dapat potongan. Kalau sudah karyawan tetap tidak dapat potongan. Kemudian kalau tunjangan-tunjangan juga demikian sebenarnya ya. Nah, kalau ada pimpinan atau perusahaan memotong gaji pokok kita, nah ini kita pertanyakan, Pak, Anda nanti baca aja di aturan perundang-undangan, dasarnya motong itu apa Pak? Ya, apakah karena target tidak masuk? Karena di kontraknya menyatakan bahwa gaji yang saya terima sebagai karyawan kontrak adalah gaji UMR ya. Kalau Anda tidak tercapai target atau tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda, itu kan beda ya, beda ya. Bisa saat dia menghentikan kontrak tanpa perlu memberikan surat peringatan karena ketidakmampuan kita, tapi bukan memotong gaji ya. Kalau saya dianggap tidak mampu, kan sudah ada di perjanjian ya, dia bisa menghentikan kapan saja menurut perusahaan tersebut bahwa kita dinyatakan tidak mampu, betul ya. Tapi tidak ada mengatur pemotongan gaji, ya kan gitu. Nah, kalau tidak tercapai target dipotong gaji, Anda tanyakan lagi ke atasan Anda yang lebih atas lagi, ya. Biasanya ini adalah oknum, ya, oknum, karena dia ditekan oleh atasannya bahwa dia harus menjual, timnya harus bisa menjual, ternyata tidak bisa menjual, dia mencari satu alasan lagi untuk bagaimana mencari keuntungan di tempat lain. Mungkin dia motong gaji bawahannya. Nah, ini sering terjadi karena saya juga mengalami proses karyawan sampai jadi pimpinan itu kan panjang ya. Dan macam-macam ketemu model pimpinan kita ya. Seperti itu. Jadi itu ya Richard ya, udah jelas ya. Silakan Anda tinjau kontraknya, dibaca betul kontraknya seperti apa. Apakah di situ ada bunyinya kalau tidak masuk target dipotong gaji, tapi kalau di situ tertera kalau tidak masuk target dipotong gaji dan Anda tanda tangan di atas materai, itu lain hal. Itu adalah kesepakatan Anda. Tapi kalau di dalam kontrak itu tidak ada menyatakan seperti itu dan Anda tanda tangan, kedua belah pihak tanda tangan, Anda boleh dong menuntut. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sekarang kita absen dulu, waktunya sudah habis. Dania, ada? Sorry. Saya tampilkan dulu di screen ya, biar transparan ya.